Kalau Erling Haaland ini menurut saya adalah robot. Monster lah istilahnya. Karena di Liga Inggris pun semua tim tidak bisa menghadang dia untuk bisa mencetak gol. Di pertandingan Piala Dunia ini juga semua tim kayaknya melihat Erling Haaland ini seperti apa ya istilahnya, kalau bahasa ininya kan monster yang bagaimana akan menerkam mereka gitu loh. Apalagi Norwegia juga dijuluki Viking ya, dengan tubuh besar terus punya kemampuan. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Sportcast. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana VAR bekerja dan lain-lainnya. Kali ini saya mau memberikan informasi terkait gol Piala Dunia 2026 melahirkan banyak gol. Dan saat ini jumlahnya sudah mencapai 2,92 gol rata-rata gol per laga. Bahkan yang terbaik sejak Piala Dunia tahun 1970. Berikut adalah keterangannya, di mana ada gol 282, lalu ada kartu kuning sebanyak 247, kartu merah 13, dan jumlah pertandingan 97 dari 104 pertandingan. Nah, kalau kita melihat statistik seperti ini, Anda sebagai mantan striker timnas Indonesia gitu, bagaimana Anda sebagai striker melihat statistik seperti ini? Apakah kualitas striker saat ini memang meningkat atau bagaimana? Ya, secara kualitas sepak bolanya juga meningkat, karena yang kita tunggu di sepak bola adalah bagaimana mencetak gol. Dan sebenarnya bukan dari sisi striker aja, karena beberapa pertandingan malah dari pemain belakang yang bisa mencetak gol. Mulai dari heading, corner dari heading, terus dari set play dari tengah, 1-2 sentuhan, gelandang. Tapi di pertandingan Piala Dunia tahun ini menurut saya lebih atraktif karena banyak gol dan sebenarnya yaitu dari tinggal bagaimana pemain-pemain bisa memanfaatkan situasi dan bisa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan gol. Dan saya lihat Piala Dunia tahun ini menit pertama sudah banyak gol, tapi di beberapa pertandingan sampai menit akhir 90 plus bisa mencetak gol. Jadi berarti kan sama-sama atraktif nih timnya. Bagaimana? Tapi kalau misalnya menurut Mas Nunung itu sendiri gitu, adakah striker yang potensial muncul di Piala Dunia 2026 di balik atau di luar bintang-bintang yang sudah ada saat ini nama-namanya? Kalau menurut saya ya itu aja sih sementara ini masih belum ada ya di Piala Dunia ini. Tapi mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya akan mencetak striker-striker yang andal untuk timnya masing-masing. Oke, kalau kita lihat tadi ada nama-nama sebelumnya kita sudah lihat ada Bagan, ada top scorer sementara di posisi pertama ada Kylian Mbappe, lalu Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Ousmane Dembele. Dari 5 besar ini gitu ya. Kalau kita lihat kan ini ada nama-nama yang bersaing, ada Erling Haaland. Kalau Anda sebagai striker melihat Erling Haaland itu seperti apa? Kalau Erling Haaland ini menurut saya adalah robot. Monster lah istilahnya, karena di Liga Inggris pun semua tim tidak bisa menghadang dia untuk bisa mencetak gol. Di pertandingan Piala Dunia ini juga semua tim kayaknya melihat Erling Haaland ini seperti apa ya istilahnya, kalau bahasa ininya kan monster yang bagaimana akan menerkam mereka gitu loh. Apalagi Norwegia juga dijuluki Viking ya, dengan tubuh besar, terus punya kemampuan teknik skill yang luar biasa dan mumpuni, kepala, kaki, semuanya bisa dimanfaatkan oleh Erling Haaland. Karena kemarin juga pada saat berhadapan dengan Brazil itu sepertinya kalau kita lihat postur tubuh itu berbeda sekali, besar tinggi, di mana Norwegia itu sebagai kita lihat lah kalau misalnya kita melihat cara permainan Haaland dan lain-lainnya itu bagaimana cara menghentikan nantinya Haaland akan bertemu dengan Inggris, ini untuk untuk mengikat pemain ini seperti apa? Apalagi ini pertandingan selanjutnya ini Erling Haaland akan ketemu tim Inggris. Inggris lah. Karena Erling Haaland bermain di Inggris juga. Jadi bagaimana cara membuat Erling Haaland tidak bisa bergerak, yaitu pemain-pemain Inggris yang tahu. Karena kan di posisi belakang ada salah satunya adalah teman satu timnya dari Erling Haaland. Jadi mungkin tahu cara bagaimana menghentikan Erling Haaland untuk mencetak gol. Salah satunya membuat emosi dia.
Karena udah terbiasa satu ya. tim kayak satu gimana. Tim. Tapi ya itu tadi, Erling Haaland sekarang saya lihat lebih kalem. Dia apapun diapain pun dia tetap dengan kekuatan dia. Terus beberapa momen dia melakukan selebrasinya tuh ya semacam ini lo gua gitu loh. Menunjukkan ini lo gua. Apalagi pertandingan lawan Brasil kemarin. Setelah cetak gol yang pertama dan gol yang kedua itu pemain yang intelijensinya di atas rata-rata, Mbak. Bagaimana Sakalis kontrol, melakukan dengan kaki kiri luar biasa. Dan ya menurut saya pemain Brasil juga kurang memberikan pressure, memberikan tekanan kepada Erling Haaland. Kalau striker seperti Haaland tidak dikasih selalu dikasih ruang, dia akan bisa mencetak gol. Tapi kalau di pressing, nah ini nanti akan ketahuan di lawan Inggris nanti malam. Tapi memang Gen Z-nya Erling Haaland tuh ketara banget ya kalau misalnya diwawancara dan lain-lain tuh sepertinya kayak nggak ada beban gitu. Kayak dibilang kayak anak-anak gitu. Kayak anak-anak kan kalau misalnya menjawab juga gitu, ini selama beberapa tahun ini belum pernah juara loh. Saya kan umur masih 25 tahun, bukan salah saya dong gitu. Jadi dia bahkan bermain berhadapan dengan Inggris juga tanpa beban pastinya nanti. Pastinya karena ya ini first debut dia di Piala Dunia dengan usia masih 25 tahun. Terus Norwegia juga masuk. Ya ini kesempatan buat Erling Haaland menunjukkan bahwa nih loh ada striker baru, striker house goal yang 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan akan menjadi salah satu GOAT juga nantinya, menggantikan Ronaldo, menggantikan Messi, menggantikan ada potensi untuk menggantikan mereka itu. Oke, saya juga penasaran kira-kira menurut Mas Nunung siapa yang akan memenangkan Golden Boot tahun ini, tapi jangan jawab sekarang karena kami akan kembali setelah yang satu ini.